Saudara, kecelakaan bus rombongan peziarah dari Kota Tangerang Selatan di area objek wisata Guci, Kabupaten Tegal terjadi pada Minggu 7 Mei 2023, yang mana sampai saat ini penyebab dari kecelakaan tersebut masih menjadi misteri. Berbagai hal diduga menjadi penyebab hal ini atau kecelakaan ini, sampai ada yang mengatakan bahwa kecelakaan tersebut terjadi lantaran ada anak kecil yang bermain dengan rem tangan dari bus ini. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya dan juga hasil penyelidikan pihak kepolisian, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami dari Tribun Jateng, ada Fajar di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang. Fajar, bisa diinformasikan apa hasil penyelidikan atau hasil yang telah didapatkan oleh pihak kepolisian terkait kecelakaan rombongan peziarah ini? Ya, terima kasih Nila. Tentu kejadian kecelakaan bus yang jatuh di area objek wisata Guci Tegal ini menjadi keprihatinan kita semua, khususnya untuk sektor pariwisata dan moda transportasi pariwisata. Nah, kemarin saat terjadinya kecelakaan, pihak kepolisian yang langsung oleh Kapolres Tegal, Bapak AKBP Muhammad Sajarot Zakun itu langsung datang ke lokasi ya. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan evakuasi karena kondisi baru dilakukan hari ini. Nah, akan tetapi kemarin pihak kepolisian sudah memberikan beberapa keterangan, termasuk kronologis dan dari mana rombongan bus itu berangkat dan tujuannya kemana saja. Nah, saya sampaikan secara singkat kronologisnya bahwa bus yang mengalami kecelakaan jatuh atau terperosok di sungai di area objek wisata Guci Kabupaten Tegal ini merupakan rombongan peziarah dari Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Jadi mereka ini berangkat dari Tangerang Selatan pada hari Sabtu 6 Mei pagi ya. Mereka rutenya yaitu Cirebon, Pemalang, Guci Tegal, dan Pekalongan. Nah, Guci ini menjadi lokasi yang ketiga. Nah, mereka bermalam di Guci pada malam Sabtu. Rencananya pagi Minggu itu mereka akan melanjutkan perjalanan ke Pekalongan, beli oleh-oleh, lalu pulang lagi ke Tangerang Selatan. Nah, kejadian ini berdasarkan laporan dari Bapak KBP Sajarot bahwa terjadi sekira pukul 08.30 saat itu sopir sedang berada di luar bus dengan kernet, tetapi sopir meminta kernet itu untuk memanaskan kendaraan ya. Lalu beberapa penumpang naik, ada sekira 37 orang dan mestinya totalnya 50, tapi baru 37 dan 13 sisanya masih di luar. Nah, ketika itu tiba-tiba bus ini berjalan sendiri ya tanpa ada kendali. Jadi itu jalur agak menurun, kurang lebih sekira 100 meter bis jalan tanpa kendali ke bawah, lalu persis di dekat lalu bis terjatuh ke sungai yang ada di situ. Dan itu kedalaman sungai dengan bahu jalan kurang lebih sekira 5 meter. Nah, saat posisi bus itu jatuh ya, itu untuk sopir dan kernet lokasinya ada di belakang bus. Nah, kami sempat wawancara dengan supir bus yang bernama Bapak Romyani, usia 55 tahun, mengatakan bahwa dia sudah memastikan bahwa bus itu sudah direm tangan dan sudah juga diganjal, tetapi bus tiba-tiba berjalan begitu saja. Nah, kemudian kepolisian juga menyatakan seperti itu kronologisnya, dan saat ditanya terkait isu adanya anak kecil yang bermain di area kemudi hingga menarik atau menyenggol rem tangan, saat ini kepolisian masih melakukan pendalaman. Tentunya untuk mengetahui detailnya mereka akan menunggu hingga bus ini dievakuasi naik dan melakukan oleh TKP dan penyelidikan secara menyeluruh. Jadi terkait adanya isu anak kecil itu belum bisa dipastikan.
Tetapi kami juga sempat wawancara dengan korban selamat ya. Jadi korban selamat itu total korban kan ada 37. Kabar terbaru tadi pagi jam 2 dini hari, total korban meninggal dunia ada 2 orang, sisanya berarti masih ada sekira 35 dan kami sempat wawancara dengan korban selamat. Rata-rata korban mengatakan bahwa mereka tidak menyaksikan adanya anak yang bermain di area kemudi. Jadi mereka pun merasa kaget karena bus tiba-tiba jalan. Jadi tidak ada penumpang di bus yang menyaksikan adanya anak-anak kecil yang bermain di kemudi. Dan informasi terupdate juga bahwa korban selamat kebanyakan sudah dibawa ke daerah Tangerang Selatan, tetapi masih ada 2 korban kritis ya yang saat ini masih dirawat di rumah sakit daerah Dr. Susilo Selawi Kabupaten Tegal. Seperti itu, Nila. Baik, sedikit juga bisa dijelaskan, ini ada update terbaru bahwa awalnya dinyatakan 1 orang meninggal dunia dan sekarang sudah ada 2 korban yang meninggal dunia akibat insiden ini. Bagaimana update-nya? Halo? Ya, Rizal bisa diinformasikan ini terkait jumlah korban sendiri, dikabarkan ada 2 korban sampai pagi ini yang meninggal dunia. Update-nya seperti apa? Ya, inilah. Jadi memang saat kejadian kemarin ada 37 orang yang ada di bus. 1 orang meninggal dunia setelah dilarikan ke puskesmas ya. Nah, kemudian 1 lagi dinyatakan meninggal dunia baru tadi pagi hari Senin, berarti ini masuknya hari Senin 8 Mei sekira pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Nah, 2 korban meninggal, identitasnya pertama Bapak Maja ya, Bapak Maja bin Hisam, lalu yang satunya Bapak Sari bin atau dipanggil Bapak Ibin. Keduanya merupakan warga Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Dan 2 orang lagi masih kritis, masih dilakukan perawatan secara intensif di RSUD Dr. Susilo Selawi Kabupaten Tegal. Seperti itu, Nila. Baik, terakhir untuk supir bus atau kernet ini sendiri, apakah kemudian setelah kejadian ini langsung diamankan oleh pihak kepolisian untuk sementara menjadi saksi dalam insiden ini atau seperti apa update ya? Nah, berdasarkan informasi yang kami terima, supir bus ini Bapak Romyani sampai tadi malam pun ada di Polres Tegal Kota ya. Tentunya Pak Romyani ini sedang menjalani pemeriksaan. Jadi setelah kejadian kemarin Bapak Romyani ini masih berada di lokasi dan dia pun bertanggung jawab, artinya bertanggung jawab, dia tetap di lokasi mendampingi kepolisian dan berulang kali kepolisian meminta keterangan dan Bapak Romyani secara detail memberikan kesaksiannya saat detik-detik bus ini akan jatuh seperti itu. Dan sementara dari pengamatan kami bahwa setelah kejadian ini Pak Romyani terlihat tampak lesu ya, tampak lelah dan memang tampak kebingungan seperti itu. Tetapi beliau tetap berada di lokasi dan memberikan keterangan baik kepada kepolisian maupun insan pers yang meminta keterangan tentang detik-detik kejadian. Seperti itu, Nila. Baik, terima kasih banyak Fajar atas informasi Anda. Kami masih akan menantikan update informasi terkini lagi terkait insiden ini. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.